Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran atau kegiatan hari ini, agar berjalan dengan lancar tanpa ada masalah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Masuk semua. Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, yang jelas kita selalu diberi kesempatan ya, sehingga kita bisa belajar ya. Ya. Oke. Nah, karena ini kan masih pagi ya. Iya. Masih pagi kita olahraga lagi dulu yuk. Iya, iya ya. Nah, silakan kalian boleh deh berdiri dulu deh, kita olahraga dulu ya. Ya, olahraga tangan dan juga konsentrasi. Gimana? Nah, silakan berdiri. Ya. Nah, caranya bagaimana sih? Ya, olahraganya tuh gimana sih? Kita olahraga tangan. Ya, olahraga tangan. Selain itu kita juga melatih konsentrasi. Oke, ya. Jadi tangan kanan kita, mana tangan kananmu? Ya. Mana tangan kirimu? Ini ya. Nah, sekarang kita bermain pada tangan kanan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau saya berhitung 1, ya, 1 berarti kalian ke atas. 2 berarti ke bawah. 3 ke atas lagi. 4 ke bawah. Ya, paham ya? Oke, coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 3. Ayo 3 gimana 3? Oke, 3 ke atas ya. Oke, ayo, pelan. 1, 2, 3, 2, 5. Ayo 5 kemana 5? Ke atas. Ya. Oke. Nah itu tangan kanan. Nah sekarang tangan kiri. Ya. Nah, tangan kirinya itu bagaimana? Ya. Oke. Kalau saya bilang 1 atas, ya, 2 depan, 3 bawah. Ya. Bisa? Oke. 1, coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3. Ya, semua yang tadi salah. Ya. Oke, berarti belum konsentrasi ya. Oke, nah sekarang kita gabung kedua-duanya. Wow, yuk. Oke, kita gabung kedua-duanya. Berarti tangan kanan sama tangan kiri. Oke, ya. Coba ya, konsentrasi. Ya. Kalau 1, terus kalau 2, gimana 2? Oke. 3, ayo. 4, ayo gimana 4 ayo. Kanan
tidak konsentrasi ketahuan. Sopo yang tidak konsentrasi? Ya, ya. 1, 2, ayo. 1 gimana kalau 1? Ya, kalau 1 kan itu semua ya. 2. 3. 4. Gimana 4? 2. 2. 1. 3. 5. Ayo, 5 gimana ya 5? 5. 5. Ayo. 3. 1. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, masih pagi ternyata ada yang masih belum konsentrasi ya. Kenapa? Oh, sarapan. Oke, nanti istirahat kita sarapan bersama-sama ya. Iya. Ya. Oke, iya, biar semangat. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Dampak penyalahgunaan zat aditif dan bahaya pencegahannya. Betul sekali, kita akan belajar tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan upaya pencegahannya. Ya. Nah, tadi kan ada yang salah ya, Raharjo ya. Oke, silakan Raharjo bantu saya untuk membacakan kata-kata motivasi. Jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Oke ya, jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Jadi memang ketika kita ingin mencapai sesuatu pasti butuh perjuangan, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau yang biasa kita sebut dengan apa? Biasa kita sebut dengan zat adiktif ya. Oke, kalian masih ingat nggak zat adiktif itu apa saja? Apa saja? Narkotika, psikotropika, oke, psikoaktif, oke, itu adalah macam-macam zat adiktif ya. Nah, nanti banyak sekali berdasarkan penggolongannya ada banyak sekali ya. Oke, nah bagaimana jika zat-zat ini disalahgunakan? Apakah akan menimbulkan berbagai macam dampak bagi kesehatan kita? Oh iya, nah dampaknya apa saja? Nah, kita akan mempelajari hal itu semua pada pertemuan hari ini ya. Oke, nah tujuan pembelajaran, silakan tadi siapa ya? Ya, Rian, ayo Rian. Ya, kelihatan? Satu kita membaca literatur tentang dampak penyalahgunaan zat aditif serta tidak dapat menjelaskan dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan dengan tepat. 2. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai upaya menghindari penyalahgunaan zat aditif dengan tepat. 3. Setelah membaca literatur dan berdiskusi terkait dampak penggunaan dan upaya menghindari penyalahgunaan zat aditif, peserta didik mampu membuat proyek berupa poster tentang dampak penggunaan dan upaya menghindari penyalahgunaan zat aditif dengan baik. Oke, ya, dari tujuan pembelajaran
Yang ketiga, kalian perhatikan ya. Nah, peserta didik mampu membuat proyek berupa poster tentang dampak penggunaan dan upaya menghindari penyalahgunaan zat adiktif dengan baik ya. Berarti kita akan membuat apa? Poster. Oke ya. Nah, oke, kesepakatan kelas. Oke, ada yang mau membantu saya membacakan? Oke, silakan Mas Andika. Kesepakatan kelas 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. 3. Aktif dalam belajar. 4. Percaya diri. 5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Meminta izin ketika ingin keluar dari ruang kelas. Oke, ini adalah kesepakatan dari kelas kita ya. Nah, menghargai pendapat orang lain, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, aktif dalam belajar, percaya diri, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan meminta izin ketika ingin keluar dari ruang kelas. Oke. Nah, untuk penilaiannya saya masih sama seperti dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ada 3 aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, sikap meliputi jujur, disiplin, gotong royong dan aktif. Sedangkan untuk pengetahuannya nanti seperti biasa saya akan memberikan soal-soal berupa pilihan ganda. Dan untuk keterampilannya nanti saya akan menilai keterampilan kalian ketika dalam membuat poster dan juga produknya. Ya, oke. Nah, oke, ya. Saya mempunyai suatu berita, ya. Silakan beritanya ini kalian perhatikan, ya. Kalian cermati isi berita ini. Beberapa hari terakhir, masyarakat kota Kendari, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan sebuah peristiwa mengerikan yang menimpa sejumlah puluhan remaja. Dalam sekejap, suasana kota Kendari berubah mencekam ketika puluhan remaja itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai mengkonsumsi obat paracetamol, kafein dan karisoprodol atau dikenal dengan PCC. Sejak kasus ini mencuat pada Selasa lalu, selama 2 hari berturut-turut, BNN Kendari telah mendata sudah ada sekitar 61 orang anak yang menjadi korban penyalahgunaan barang haram itu. 26 diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di kota tersebut, sementara sisanya tersebar di 4 rumah sakit lain. Akibat kejadian yang tak terduga ini, BNN Kota Kendari menyatakan bahwa ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu dalam keadaan darurat narkoba. Dari seluruh korban yang sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar itu, menyisakan kesan menyedihkan. Pasalnya, efek penggunaan PCC telah menewaskan orang korban. Tragisnya, satu di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar, sedangkan satu lainnya merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun. Hati orang tua mana yang tidak hancur ketika melihat buah hatinya pergi ke pangkuan ilahi dengan cara yang begitu menyayat hati. Tawa yang dalam keluarga berubah menjadi kisah pilu ketika mengetahui sang putra dalam kondisi yang tengah berhalusinasi menceburkan diri ke laut hingga akhirnya meninggal dunia. Pergian Rizky menimbulkan duka yang begitu dalam bagi orang tuanya. Dalam sekejap, anak yang telah dilahirkan dan dirawat hingga 20 tahun lamanya direnggut nyawanya oleh narkoba. Rizky diketahui mengkonsumsi narkoba jenis PCC bersama sang adik. Beruntung adiknya masih sempat diselamatkan setelah sempat melompat ke got di depan rumah. Namun sayang, sang kakak tak bisa diselamatkan lantaran Rizky berlari ke arah laut dan menceburkan dirinya. Dilansir dari media online, Rizky mendapatkan obat terlarang ini dari orang yang tidak dikenalnya. Kini, keluarga Rizky pun dirulung duka yang begitu mendalam.
tugas membentuk masa depan sang hati mereka. Hingga kini, kondisi pasien lainnya sudah berangsur membaik. Dari jumlah total pasien sebanyak 57 orang yang dirawat di rumah sakit jiwa, 45 orang diantaranya sudah dipulangkan lantaran kondisinya sudah mulai membaik, sedangkan 12 lainnya masih menjalani perawatan intensif. Seluruh pasien yang dirawat terdiri dalam beberapa tingkatan usia dan jenis kelamin. Dari 57 pasien, sebanyak 50 pasien yang berjenis kelamin laki-laki dan 7 diantaranya adalah perempuan. Sejumlah pasien masih berstatus sebagai pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan orang tua. Gejala yang dialami sejumlah pasien memiliki kemiripan yang amat persis. Pasien yang merasa gelisah, berbicara ngawur, beraktif, hingga membutuhkan kepala dan mencakar badan. Diketahui dari jumlah pasien yang dilarikan ke rumah sakit, termuda berusia 9 tahun dan tertua 45 tahun. Data yang masuk sampai terkini sampai jam 11 per ini 57 orang yang terdiri atas 50 jenis kelamin laki-laki dan 7 jenis kelamin wanita. Nah, dari jumlah itu sudah bisa kondisi terbaik setelah ini itu 45 orang, dan yang sekarang masih kita rawat ada 12 orang itu yang masuk pada hari terakhir ini. Ya, kemudian dari data kami usia yang termuda adalah 9 tahun. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Mendapat kasus di Kota Kendari, Badan Narkotika Provinsi dan jajaran Polda Sulawesi Tenggara bergerak cepat dengan menangkap 8 orang yang diduga sebagai pelaku pengedar obat terlarang jenis tramadol. Dan dari hasil penangkapan, polisi mengamankan ribuan butir obat terlarang yang masuk dalam daftar G. Dan polisi berhasil meringkus 8 pelaku pengedar. Dari ke-8 pelaku, 2 diantaranya merupakan apoteker dan asisten apoteker. Mereka menjajakan obat haram ini secara bebas dan tanpa resep dokter. Hal ini muncul ke permukaan setelah adanya pengakuan dari beberapa keluarga korban yang menemukan jenis obat tersebut di dalam saku celana korban. Tanpa memikirkan dampak yang didapat atas penjualan obat tersebut, para korban mendapatkan efek yang begitu fatal dan mengerikan lantaran harus mengalami efek kegilaan yang tak terkendali. Dari hasil operasi penangkapan, polisi telah mengamankan obat-obatan yang masuk dalam daftar G, terdiri dari Somadril, Tramadol, dan JJ. Dan kini, ke-8 pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara. Atas perbuatannya, dari pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Nah, oke ya. Tadi kita sudah menyaksikan bersama ya tentang suatu berita ya di mana ada orang tua yang kehilangan
ilegal? Karena mengkonsumsi PJJ. Karena telah mengkonsumsi PJJ. Oke, nah sekarang kita kritisi yuk isi video tadi ya. Nah silakan kalau ada yang mau menanggapi ataupun ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Ayo, siapa ada? Alhamdulillah banyak ya yang mau bertanya ya. Oke, mulai dari Anissa dulu. Oke, Nis boleh deh Nis ditulis di papan ya Nis ya. Ditulis di papan ya Nis ya. Boleh silakan. Bisa. Boleh dibacakan biar temannya tahu ya. Dibacakan dulu. Mengapa jika kita mengonsumsi narkoba bisa menyebabkan halusinasi? Oke, pertanyaan pertama. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Siapa dulu? Siapa? Ya, oke, silakan. Iya sih sabar, nanti gantian dapatnya. Ya, teman apa? PJJ posisi silakan dibacakan. Apa saja dampak setelah mengkonsumsi PJJ? Apa saja dampak setelah mengkonsumsi PJJ? Oke, saya kasih ya sudah bertanya ya. Oke, ada lagi? Oke, Devi. Ya, Devi. Sebentar ya, setelah Devi terus siapa? Meisha. Oke, setelah Meisha Afi. Siapa? Maheswara. Oke, terus ada lagi tadi Novi angkat tangannya no. Jadi Bu, juga jadi apa? Oh, sama kayaknya. Oh, jadi sama. Oh, berarti Novi sama Anissa satu hati. Iya. apa dampak penggunaan motor? Silakan dibacakan. Apa dampak penyalahgunaan dalam mengonsumsi narkoba? Oke, apa dampak dari penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba? Oke, iya. Tadi siapa? Meisha. Oke, Meisha.
Silakan dibacakan Misha. Indah bacakan. Ya. Mengapa mengonsumsi PCC berbahaya? Oke, mengapa mengkonsumsi PCC berbahaya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh, Mas Lara. Silakan dibacakan. Ambil suara. Selain narkoba, dampak apa saja dari zat adiktif yang lainnya? Selain narkoba, dampak apa saja dari zat adiktif yang lainnya? Oke ya. Nah, untuk menjawab ini semua kita perlu menggali berbagai macam informasi. Oke ya. Nah, sekarang silakan ya kalian buka bahan ajar yang sudah saya share tadi pagi ya melalui grup kelas ya. Jadi silakan handphone kalian dibuka ya. Ada yang tidak membawa handphone? Ada. Oke, nah saya sudah memberikan. Ada yang mau bayar SPP? Tidak ada, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya. Oke, nah sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Ya, silakan baca dengan cermat, baca dengan teliti, ya, baca dengan serius, ya, jangan mainan. Ya, silakan kamu baca.
Mas, bacanya jangan nunduk ke bawah ya. Jangan terlalu nunduk ke kiri nanti sakit mak. Sini bacanya jangan Oh, tidak bisa lihat tidak saya. Nisa dari tadi senyum-senyum terus ini Nisa. Sepertinya hatinya sedang berbahagia. Ya Nis. Oke, finish ya. Nah, oke. Silakan ditutup, ya, ditutup. Ya. Oke, silakan ditutup. Bahas bacaannya lagi, ya. Oke, nah sekarang saya yang memilihkan pasangan. Oke, biasanya kan kalian sendiri yang memilih pasangannya ya. Nah, sekarang saya yang memilihkan pasangan. Ya, oke. Karena sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 23. Oke, absen 2
Siapa ya kira-kira absen 23? Muhammad Nur Furqan. Mana Muhammad Nur Furqan? Oke ya. Oke, Muhammad Nur Furqan saya pasangkan dengan absen 11. Siapa absen 11? Devi. Oke deh. Ya. Oke, silakan. Furqan pilih A atau B? A. Oke, berarti Devi pilih B. Oke. Saya minta tolong Furqan sama Devi saling berhadapan-hadapan. Jangan nervous, kalian nanti melihat kecantikannya si Devi nervous. Ya. Ya. Jangan saling berhadapan-hadapan meskipun terpisahkan oleh jarak. Ya. Soalnya yang malas ya, Kak ya. 30 detik dari sekarang. Silakan mulai, Nak. Heroin adalah yang termasuk narkotika. Nah, soalnya. Heroin dampak penggunaan heroin adalah bisa membuat penggunaannya menjadi senang. Oke, silakan Devi dilanjutkan, Dev. Ditutup dulu, Dev. Iya. Oke. Ya, silakan Devi. Yang keras, Nak. 30 detik dari sekarang. Ayo. Siap. Hah? Oh, belum siap. Coba tadi diingat-ingat lagi. Devi sudah baca. Sudah. Oke, ada yang diingat nggak? Sedikit aja. Ada yang diingat nggak? Apa? Oh, gajah. Ya apa-apa, silakan diungkapkan aja. Diungkapkan aja. Kalau Devi ingin mengingatkan tadi tentang gajah, apa-apa silakan. Devi ceritakan lagi dengan bahasa atau kalimatnya Devi, ya, kalimatnya Devi sendiri. Iya, boleh, ya, betul, oke. Yang lainnya saya dengarkan dulu. Bisa menjaga dampak negatif dalam mengkonsumsi alkohol seperti ngomong sendiri, angkatan, oke, nanti dibaca-baca lagi ya, Dev. Jadi memilih salah satu temannya ya. Jadi lucu, oke. Gak masalah, bebas. Satu aja. Iya, satu. Vina. Oh, oke. Vina, nunjuk pasangan Vin. Nunjuk temannya Vin sebagai pasanganmu Vin. Siapa? Siapa ya? Siapa Vin? Siapa? Oh, Nisa. Oke, silakan Vina sama Nisa berhadapan-hadapan. Oke, ya. Silakan Vina pilih apa? A atau B? B. Berarti Nisa pilih A. Oke, silakan mulai dari Nisa. Nis. Sertifikat penghasilan yang bisa dilakukan dengan konsumsi terus menerus. Dampak dari penggunaan zat aktif adalah bisa menyebabkan halusinasi, depresi, dan stimulasi. Contoh dari zat aktif adalah narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Lanjut Vin.
Narkoba itu narkoba. Sekarang narkoba adalah zat yang membuat orang dampak setelah menggunakan narkoba itu ya berhalusinasi ya terus gula terus ngomong-ngomong sendiri tuh gila itu ngomong-ngomong sendiri apa sih berbicara sendiri terus ya tentang teman-teman kalian sekarang mari kita cari bersama-sama lebih dalam lagi ya berbagai macam dampak penyalahgunaan zat aktif. Nah silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk. Pertama. Nah, dari berbagai macam dari berbagai macam pertanyaan yang ada di sini, silakan kamu pilih salah satu yang ingin kamu jadikan sebagai topik dalam pembuatan poster nanti. Ya, diskusikan bersama kelompok. Ya.
Berdasarkan ketertarikan yang saya beri waktu 15 menit untuk diskusi ya.
Tulisan yang dari untuk membuat
Oke, 5 menit lagi ya. Jangan lupa rancangan desain poster yang ingin kamu buat ya. Ruangan kalian tuliskan di LKPD ya. Ya. Kakak ke mata ke. Telu kabeh. Oke. Karena di rumah Bapak. Yuk, ini sih dah. Masih sayang. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai semua.
Sudah selesai, sudah kelompok 3 ya. Oke, saya rasa sudah selesai semua ya. Oke, nah sekarang silakan dipresentasikan ya, dipresentasikan rancangan desain poster yang ingin kalian buat ya. Oke, ini saya acak aja ya, silakan sukarela saja. Kelompok siapa yang bersedia untuk mempresentasikan rancangan posternya? Boleh kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 dulu ya. Nanti setelah itu baru kelompok Oke, mohon perhatiannya ya. Nah, ketika ada teman presentasi berarti hentikan segala aktivitas. Kita perhatikan terlebih dahulu teman kita ya, yang akan memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan kalian dengarkan, kalian perhatikan ya, karena nanti pada akhir pembelajaran ada tugas individu untuk kalian ya. Oke, jadi silakan tolong diperhatikan ya, jangan main sendiri, jangan ngobrol sendiri. Oke, hadapannya gimana kalau ada teman yang presentasi? Jangan membelah kami. Oke, silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maisha Kajianti. Perkenalkan nama saya Rima Nurul. Perkenalkan nama saya Novi Wardani. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Furqon. Rumusan masalah. Apa dampak penggunaan zat alkohol? Tujuan penyelidikan ingin mengetahui dampak zat alkohol, ingin mengetahui pengertian zat alkohol. Pemilihan tema proyek zat adiktif alkohol. Tuliskan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan zat adiktif yang kamu pilih. Dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi, gangguan kesehatan seperti daya tahan menurun, mudah sakit. Tuliskan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan zat adiktif yang kamu pilih. 1. Mencari support system. 2. Menerapkan pola hidup sehat. 3. Melakukan kegiatan positif. 4. Detoksifikasi. Jadwal pembuatan poster. 1. Rabu 23/11/2022.
Jam 8, diskusi dan mengerjakan LKPD. 2. Rabu 23/11/2022 jam 8:05 menentukan tema poster. 3. Rabu 23/11/2022 jam 10 membuat poster. Senin 28/11/2022 mempresentasikan poster. Rancangan desain poster. Judul poster: hindari minuman beralkohol. Dampak negatif alkohol: 1. Melemahkan otot-otot jantung. 2. Menyebabkan kerusakan saraf. 3. Menurunkan kecerdasan. 4. Mengganggu sistem reproduksi. 5. Mengganggu sistem metabolisme tubuh. Alkohol merupakan suatu istilah yang umum untuk senyawa organik. Apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil atau negatif OH yang terikat pada atom karbon atau minuman yang memabukkan. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengamati LKPD. 3. Membagi tugas. 4. Mengisi LKPD. 5. Menentukan poster. 6. Membuat poster. Juga keadilan bahwa penggunaan narkoba dapat memicu penularan penyakit atau AIDS. Jelaskan halaman 7 karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang akan diterima. Sumber rujukan berupa IPA kelas 8, internet, juga kait IPA kelas 8. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dampak penggunaan alkohol yaitu melemahkan otot-otot jantung, menyebabkan kerusakan saraf, menurunkan kecerdasan, mengganggu sistem reproduksi, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Ya, Sebutkan nama. Sudah nama. Ya, sudah. Sulianti. Teruskan upaya untuk mencegah penggunaan alkohol. Apa Pak? Tuliskan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan alkohol. Upaya pencegahan penggunaan alkohol, mencari support system, menerapkan pola hidup sehat, melakukan kegiatan positif, detoksifikasi. Iya, Cip. Ciri-ciri orang yang menggunakan alkohol: hilang akal, mabuk, ngomong-ngomong sendiri, oh iya, berbicara sendiri. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang terakhir bertanya? Oke, nah sebentar. Ini waktunya kan tinggal sedikit ya. Waktunya tinggal sedikit. Jadi ini presentasinya nanti saja kita lanjutkan di jam siang. Karena masih ada sampai jam 8. Oke, jadi tenang aja. Semuanya akan diberikan presentasi ya, Mas ya. Jangan khawatir ya. Oke, nah sekarang coba ya. Oh iya, ya. Kalian bawa dulu. Oke, ya. Coba di situ kan tadi ada soal diskusi ya. Iya, soal diskusi itu tadi ada sebuah artikel, ada dua buah artikel, ada dua buah artikel, ya enggak? Nah, artikel yang pertama itu tentang apa? Artikel pertama bercerita tentang apa? Penyakit HIV. Oke. Artikel yang kedua tentang apa? Tentang narkoba. Oke. Kemudian ada sebuah pertanyaan, ya enggak? Nah, oke. Silakan saya minta tolong sekarang lawan saja deh untuk
membacakan ya hasil dari diskusi pada soal tersebut. Oke. Siapa? Devi? Oke, silakan Devi. Ya, dibacakan soal sama hasil diskusi dari kelompoknya kamu. Berdasarkan kedua cuplikan artikel di atas, setujukan kalian bahwa penggunaan narkoba dapat Berdiri aja Mbak, berdiri Mam, berdiri. Nah, oke. Supaya temennya tahu di sini nggak apa-apa. Berdasarkan kedua cuplikan artikel di atas, setujukan kalian bahwa menggunakan narkoba dapat memicu penularan penyakit HIV atau AIDS. Jelaskan alasanmu. Setuju, karena penyakit HIV merupakan salah satu penyakit yang disebabkan adanya paparan virus dalam tubuh yang mengakibatkan penularan penyakit HIV atau AIDS. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah memulai mencoba-coba menguap rokok. Dengan begitu penghisap HIV dan narkoba menentang terserang penyakit. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Ada pendapat yang berbeda atau tidak? Ada pendapat? Setuju atau tidak kalau setuju atau tidak kalau penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya penularan HIV atau AIDS? Setuju? Ada kelompok yang tidak setuju? Oh no, semuanya setuju? Ya. Semuanya setuju dan tentu kalian pasti punya alasan masing-masing. Oke, nanti saya cek ya alasannya itu apa saja ya. Nah, jadi memang benar ya. Saya juga sama setuju ya. Setuju kalau misalkan penggunaan narkoba itu bisa memicu penularan penyakit HIV atau AIDS ya. Kenapa alasannya? Ya, saya punya alasan. Kenapa? Ya, karena salah satu penularan dari penyakit HIV atau AIDS itu ya HIV/AIDS. Nah, ini bisa ditularkan melalui jarum suntik. Nah, jika ada seorang pengguna narkoba menggunakan jarum suntiknya secara bergantian, nah ini bisa kemungkinan besar orang lain akan tertular penyakit HIV/AIDS. Ya, oke. Nah, karena waktunya sudah habis, ya, silakan, ya, kalian kerjakan, kalian lanjutkan dalam proses pembuatan posternya, ya. Dalam pembuatan posternya boleh dikerjakan di rumah, ya, oke, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian rencanakan tadi bersama teman-teman. Nah, nanti hari Senin kita ketemu lagi, ya. Kenapa Mas? Oh enggak ya. Oke, nanti hari Senin kita ketemu lagi. Hari Senin kita sudah mulai presentasi. Jangan lupa ya, dalam proses pembuatannya itu kalian dokumentasikan. Ya, dokumentasikan, kemudian kalian gabung ya seperti biasanya ya dalam bentuk video. Ya, nggak usah lama-lama nanti durasinya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.